Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Kwana Ederson dengan nomor induk mahasiswa C1D1222614 dalam mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SE MM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil perusahaan jasa dan cyber security di Indonesia. Keamanan cyber menjadi isu penting bagi semua jenis perusahaan di era digital ini. Serangan cyber semakin canggih dan dapat mengakibatkan kerugian finansial, reputasi, dan bahkan operasional. Perusahaan jasa cyber security hadir untuk membantu perusahaan dalam membangun dan memelihara sistem keamanan cyber yang efektif. Nah, ini ada sejarah perkembangan perusahaan penyedia jasa cyber security yang awal mulanya pada tahun 1990-an. Ini terjadi kebutuhan akan cyber security mulai muncul seiring dengan perkembangannya internet di Indonesia. Kemudian juga ada beberapa perusahaan multinasional mulai mendirikan kontrol cabang di Indonesia untuk menyediakan layanan cyber security. Kemudian juga ada perkembangan masih terhambat oleh kurangnya infrastruktur dari sumber daya manusia yang ahli di bidang cyber security. Nah, pada mulai tahun 2000-an, itu semakin banyak perusahaan lokal yang mulai menawarkan layanan cyber security, dan juga pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap cyber security dan mengeluarkan berbagai peraturan terkait cyber security. Kemudian juga pada 2010-an, itu semakin banyak perusahaan lokal yang menawarkan layanan cyber security juga, dan perusahaan itu mulai berkembang pesat dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian ekosistem cyber security di Indonesia juga sudah mulai terbentuk dengan munculnya berbagai komunitas dan organisasi cyber security. Juga pemerintah meningkatkan dan fokus pada cyber security dengan membentuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, sehingga permintaan akan layanan cyber security meningkat pesat seiring dengan meningkatnya jumlah serangan cyber di Indonesia. Nah, dari tahun 2020 sampai sekarang, itu industri cyber security di Indonesia semakin berkembang dengan pesat, banyaknya perusahaan yang baru muncul. Kemudian juga permintaan akan layanan cyber juga terus meningkat seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan canggihnya ancaman cyber. Indonesia mulai menjadi pemain penting dalam industri cyber security di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa cyber security di Indonesia. Yang pertama ada PT Integra Teknologi Solusi atau Integra Solusi, kemudian juga ada PT Vaksincom, juga ada PT Pacific Teknologi Indonesia atau PT PTI. Nah, PT Integra Teknologi Solusi atau Integra Solusi didirikan pada tahun 2003, memiliki tim ahli dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang cyber security dan telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia dalam meningkatkan keamanan cyber mereka. Nah, adapun layanan yang mereka tawarkan adalah penetration testing, ada vulnerability assessment and remediation, juga ada security awareness training, manage security service, dan cyber security consulting. Nah, adapun beberapa perusahaan yang pernah memakai jasa atau pernah dibantu oleh PT Integra Solusi ini adalah ada Bank BCA, Telkom Indonesia, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada perusahaan PT Vaksincom, yang mana PT ini atau perusahaan ini didirikan pada tahun 2009, merupakan perusahaan IT security terdepan di Indonesia, memiliki tim ahli yang tersertifikasi dan berpengalaman dalam berbagai bidang di cyber security. Adapun layanan yang mereka tawarkan adalah seperti penetration testing, vulnerability assessment dan remediation, ada security awareness training, manage security service, cyber security consulting, dan red timing, serta code security. Nah, adapun perusahaan yang pernah memakai jasa dari PT Vaksincom ini seperti Bank Mandiri, Indosat Uridu, Gojek, dan PLN. Dan yang terakhir ada PT Pacific Teknologi Indonesia atau PT PTI. Didirikan pada 1998 dan menspesialisasi konsultasi dan implementasi keamanan cyber terintegritas. PTI ini dikenal sebagai pelopor di bidang cyber security di Indonesia. Mereka menawarkan berbagai layanan komprehensif mulai dari konsultasi strategi keamanan, implementasi teknologi, hingga pelatihan dan edukasi cyber security.
PT PTI juga menjadi mitra resmi untuk produk keamanan cyber ternama dari vendor internasional. Nah, adapun klien dari PT Pasifik Teknologi Indonesia ini adalah Pos Indonesia, PT KAI, XL Axiata, dan Angkasa Pura. Nah, pada kesimpulannya, industri cyber Indonesia, security di Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul. Hal ini dorong oleh meningkatnya jumlah serangan cyber, kesadaran akan pentingnya cyber security, dan dukungan dari pemerintah. Nah, peran penting dari perusahaan cyber ini adalah dalam melindungi aset digital negara dan masyarakat. Mereka menawarkan berbagai layanan seperti penetration testing, vulnerability assessment remediation, security awareness training, managed security service, dan cyber security consulting. Nah, tips untuk memilih perusahaan cyber security yang benar atau yang tepat adalah pentingnya untuk mempertimbangkan kebutuhan dan anggaran, kemudian pastikan juga memilih perusahaan yang memiliki tim ahli yang berpengalaman dan terpercaya. Dan jangan ragu untuk membandingkan beberapa perusahaan sebelumnya sebelum membuat keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Kuna Anderson dengan nomor induk mahasiswa C1 di 122614 pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan dan jenis virus dari komputer. Baik, langsung saja. Virus komputer adalah program berbahaya yang dapat mengandalkan diri dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Virus ini dapat menginfeksi berbagai jenis perangkat, mulai dari perangkat lunak, seperti program, dokumen, dan file system. Nah, ini adalah sejarah perkembangan dari virus komputer. Nah, pada tahun 1971 ada yang namanya virus Creeper. Virus ini ditemukan di ARPANET yang mana merupakan cikal bakal dari internet. Kemudian pada tahun 1980 ditemukan virus Apple II dan Brain, yang mana virus ini menginfeksi floppy disk pada komputer. Selanjutnya pada tahun 1990-an ditemukan Michelago dan Melissa virus, yang mana saat itu menginfeksi komputer secara global. Selanjutnya pada tahun 2000-an itu ditemukan virus Love dan Code Red, yang mana virus ini menargetkan kelemahan software dari sebuah komputer. Kemudian juga ada Stuxnet yang ditemukan pada tahun 2010. Virus ini menyerang situs nuklir Iran. Kemudian yang terakhir ada ransomware, yang mana virus ini ditemukan pada 2020-an, yang mana virus ini merupakan virus canggih yang menjadi ancaman utama yang menargetkan data pribadi dan bisnis seseorang. Kemudian ada pun jenis-jenis virus komputer, yaitu ada virus bot, virus makro, virus metamorphic, dan Trojan horse. Yang pertama ada jenis boot sector atau virus boot sector, yang mana jenis virus komputer yang menginfeksi master boot record MBR atau sektor boot pada hard disk atau perangkat penyimpanan lainnya. MBR berisi kode yang dimuat saat komputer dinyalakan, dan virus boot dapat dimodifikasi sehingga dirinya terlebih dahulu dapat memiliki kontrol terhadap sistem operasi. Adapun komponen yang diserang oleh virus boot sector ini adalah master boot record atau MBR, kemudian boot sector pada hard disk atau perangkat penyimpanan lainnya. Kemudian ada file system dan file program. Adapun contoh dari virusnya adalah satu, virus Brain, dan kedua, virus Michelangelo. Kemudian ada virus makro, yaitu jenis virus komputer yang menyerang program seperti Microsoft Word atau Excel. Virus ini menggunakan makro, yaitu kode yang diprogram untuk mengotomatisasi tugas, untuk menyebarkan file lain dalam membuat perubahan pada file tersebut. Komponen yang diserang oleh virus makro ini adalah file dokumen, kemudian template juga. Adapun contoh virusnya adalah Melissa dan virus I Love You. Kemudian ada metamorphic virus, yang mana metamorphic virus adalah jenis virus komputer yang mampu mengubah struktur sendiri sehingga menginfeksi perangkat lainnya. Kemampuan ini membuat sulit deteksi oleh antivirus tradisional yang mengandalkan signature-based detection. Adapun komponen yang diserang adalah file program, boot sector, dan master boot record. Kemudian ada yang terakhir namanya Trojan horse, yang mana Trojan horse atau Trojan
adalah jenis malware yang menyamar sebagai program atau file yang aman dan terpercaya. Mirip dengan kisah kuda Troya dalam mitologi Yunani, malware ini bersembunyi di balik program yang tampaknya tidak berbahaya untuk menipu pengguna agar menginstalnya. Adapun komponen yang diserang oleh Trojan ini adalah sistem operasi, data pribadi, hingga jaringan yang ada di komputer kita. Nah, bagaimana kita untuk menanggulangi preventif tersebarnya virus ke personal laptop atau komputer kita? Yang pertama, dari segi perangkat lunak, kita harus menggunakan antivirus yang terpercaya, kemudian kita harus rajin update antivirus secara berkala, kemudian aktifkan firewall, dan update sistem operasi dan software. Kemudian sehingga kita dapat terhindar dari virus-virus. Kemudian hindari software bajakan. Nah, untuk kebiasaan berinternet, kita harus berhati-hati dalam membuka email atau lampiran. Kemudian hindari membuka tautan atau file yang mencurigakan. Dan yang terakhir, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik. Untuk di segi perangkat keras, kita menggunakan flash disk atau external hard drive yang terpercaya. Dan juga mencadangkan data secara teratur. Tips tambahan untuk menanggulangi tersebarnya virus ke personal laptop atau komputer kita yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Kurnia Ederson dengan nomor induk mahasiswa C1D1222014 dalam mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SNM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari cyber security. Cyber security bekerja dengan cara melindungi informasi dan sistem komputer dari berbagai ancaman seperti virus, malware, hacker, dan penipuan online. Hal ini dilakukan dengan berbagai metode, seperti membuat pertahanan, kemudian juga menjalankan edukasi tentang cyber security, kemudian mendeteksi dan merespons sistem, kemudian juga membuat rencana pemulihan. Cyber security adalah proses yang berkelanjutan, sehingga perlu diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan ancaman terbaru. Nah, ini adalah beberapa cara kerja cyber security. Yang pertama ada two-way authentication, kemudian ada secure password, ada regular updates, ada antivirus, ada firewall, ada no phishing, ada enkripsi, dan secure DSN. Langsung saja, yang pertama adalah cara kerja dari two-way authentication, yaitu autentikasi dua faktor atau juga dikenal sebagai verifikasi dua langkah. Adalah metode keamanan yang memerlukan dua bentuk identifikasi dengan mengakses sistem atau akun. Hal ini menambahkan lapisan keamanan ekstra dibandingkan hanya menggunakan nama pengguna dan kata sandi, sehingga lebih sulit untuk individu yang tidak berwenang untuk mendapatkan akses. Cara kerjanya yaitu faktor pertama, Anda memberikan informasi awal yang Anda gunakan untuk mengidentifikasi diri Anda, seperti nama pengguna dan kata sandi. Yang kedua, Anda memberikan kode verifikasi sekunder yang unik untuk setiap upaya login. Kode ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti verifikasi SMS, kemudian aplikasi tertentu, dan token keamanan. Setelah Anda memberikan faktor pertama dan kedua dengan benar, Anda dapat diberikan akses ke sistem atau akun Anda. Terus yang kedua ada secure password, yang mana secure password adalah kata sandi yang kuat dan aman, sehingga sulit ditebak atau diretas oleh orang lain. Nah, kemudian tips atau ciri-ciri dari secure password adalah memiliki panjang minimal 12 karakter, kemudian kompleks, kemudian unik, dan disimpan dengan aman. Selanjutnya ada regular update, yang mana regular update adalah proses pembaruan perangkat lunak atau aplikasi secara berkala. Pembaruan ini biasanya berisi perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan fitur-fitur baru. Adapun manfaat dari kita melakukan regular update adalah meningkatkan keamanan, serta meningkatkan kinerja dari sistem kita. Dan seterusnya menambah fitur baru dan menambah fungsionalitas dari aplikasi atau sistem yang kita gunakan. Selanjutnya ada antivirus, yang merupakan adalah program komputer yang berfungsi melindungi perangkat Anda dari serangan program jahat seperti virus, worm, Trojan horse, dan lainnya. Mirip seperti vaksin untuk tubuh manusia, antivirus membantu mengenali
dan menangkal ancaman yang bisa merusak sistem data dan sistem komputer kita. Selanjutnya ada firewall, yang mana diibaratkan seperti penjaga keamanan di jaringan komputer Anda. Tugasnya adalah menyaring dan mengawasi komunikasi yang terjadi antara perangkat dan jaringan lainnya seperti internet. Berikut gambaran fungsi dari firewall, yaitu memfilter lalu lintas data, menghalangi akses yang tidak diinginkan, dan membatasi bandwidth yang berlebihan. Selanjutnya ada no phishing. No phishing merujuk pada ekstensi peramban atau perangkat lunak keamanan yang membantu melindungi pengguna dari serangan phishing. Ekstensi ini biasanya bekerja dengan menganalisis email, memblokir situs web berbahaya, ada peringatan keamanan yang jika terdeteksi perangkat Anda tidak aman akan ada peringatan. Dan tidak ada solusi keamanan yang sempurna termasuk ekstensi no phishing. Kewaspadaan pengguna dan pengetahuan tentang praktik phishing tetap menjadi langkah penting untuk melindungi perangkat Anda dari penipuan daring. Kemudian ada encryption, yang mana bisa dianalogikan seperti gembok pada kotak harta karun. Fungsinya adalah untuk mengamankan informasi atau data dengan cara mengunci. Jadi, encryption ini dapat kita gambarkan sebagai sebuah gembok. Kemudian ada yang terakhir, ada secure DSN, atau yang kita kenal secure data source name, yang dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan untuk melindungi informasi yang sensitif seperti kredensial, login database dari akses yang tidak sah. Manfaat secure DSN adalah meningkatkan keamanan serta meminimalisir risiko serta meningkatkan kepatuhan terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Konadurson dengan nomor induk mahasiswa C1D1222014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 kasus kebocoran perlindungan data pribadi di Indonesia. Ini mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMF. Oke, langsung saja. Di era digital yang semakin canggih, data pribadi kita ibarat harta karun, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, hingga riwayat kesehatan. Semuanya tersimpan dalam berbagai platform online. Sayangnya harta karun ini rentan terhadap pencurian. Ya, kebocoran perlindungan data pribadi menjadi momok yang menghantui masyarakat Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kebocoran data pribadi berulang kali menjadi berita utama, mulai dari e-commerce hingga lembaga pemerintahan. Tak lupa dari insiden yang merugikan jutaan pengguna, data yang bocor pun tidak tanggung-tanggung bisa mencapai ratusan juta record. Akibat kebocoran ini bisa sangat merugikan para korban, potensial menjadi sasaran penipuan, pencurian identitas, bahkan pelecehan. Keamanan finansial dan privasi pun terancam. Kemudian pertanyaannya, mengapa kebocoran data pribadi sering terjadi di Indonesia? Apakah kita memiliki regulasi yang cukup kuat untuk melindungi data kita? Dan bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari menjadi korban kebocoran data? Mari kita bahas lebih lanjut dalam mengenai permasalahan kebocoran perlindungan data pribadi Indonesia. Berikutnya ini ada 5 kasus kebocoran perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu ada kebocoran data Facebook tahun 2021, ada kebocoran data LinkedIn di 2022, ada kebocoran data Tokopedia di 2020, dan juga kebocoran data BPJS Kesehatan 2021, serta ada kebocoran data KPU 2023. Oke, langsung saja ke kasus pertama, yaitu kebocoran data Facebook 2021. Kasus ini melibatkan data pribadi lebih dari 533 juta pengguna Facebook, termasuk informasi pribadi seperti nomor telepon, alamat, email, kemudian tanggal lahir, bocor dan dijualnya di forum online. Kedua, dampaknya kebocoran ini memungkinkan penjahat cyber untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, dan spam terhadap akun yang bocor tadi. Kemudian ada kebocoran data lainnya, yaitu ada LinkedIn, yang mana kasus ini terjadi lebih dari 700 juta pengguna LinkedIn, termasuk informasi profesional seperti nama, email, nomor, dan riwayat pekerjaan bocor dan dijual di forum online. Kemudian dampaknya, kebocoran ini memungkinkan untuk penjahat-penjahat cyber atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan phishing, spear phishing, dan penawaran pekerjaan palsu. Selanjutnya ada kebocoran data Tokopedia, yang mana data pribadi 91 juta pengguna Tokopedia termasuk informasi pribadi seperti nama, email, dan nomor telepon bocor dan dijual di forum online. Dampaknya kebocoran ini memungkinkan untuk terjadinya penipuan di e-commerce ini.
Selanjutnya ada kebocoran data BPJS, yang mana data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan, termasuk informasi pribadi seperti nama, nomor induk kependudukan, alamat, dan riwayat kesehatan bocor. Dan ini berpotensi untuk dijual di forum online. Dampaknya, kebocoran ini memungkinkan untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data kesehatan. Kemudian ada namanya kebocoran data KPU, yang mana data pribadi 105 juta data pemilih KPU termasuk informasi pribadi seperti NIK, nama, alamat, dan nomor telepon bocor dan dijual di forum online. Dampaknya, kebocoran ini memungkinkan penjahat cyber untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, dan manipulasi data pemilih. Kebocoran data pribadi ini adalah masalah yang serius, dapat memiliki dampak yang signifikan bagi individu dan organisasi. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan data dan pengambilan langkah-langkah untuk melindungi data pribadi kita sendiri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Kurnia Anderson dengan untuk mahasiswa C1D1 dalam mata kuliah Cyber Security Management. Saya akan menjelaskan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, STMM. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dari penyedia sistem elektronik atau PSE. PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik. Kemudian ada manfaat PSE bagi masyarakat, yaitu PSE sebagai pihak yang melindungi data dan privasi pengguna, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman saat menggunakan layanan PSE. Kemudian menggunakan keamanan cyber yang lebih baik, dan menjadi layanan publik yang lebih mudah diakses, serta peningkatan literasi digital. Nah, adapun manfaat PSE bagi perusahaan yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan infrastruktur dan platform yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online. Nah, adapun peraturan yang mengatur terkait PSE di Indonesia yaitu ada peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Nah, adapun dari peraturan pemerintah yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PP 71/2019. Kemudian dari peraturan menteri yaitu peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup privat atau Permenkominfo 5/2020. Nah, adapun peraturan lainnya itu peraturan bersama Menteri Kominfo dan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2019 dan nomor 40 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem elektronik layanan publik. Nah, ini pun untuk cara pendaftaran PSE. Yang pertama itu cara pendaftaran di lingkup privat domestik, yaitu melalui OSS atau Online Single Submission. Ini adalah cara yang lebih mudah dan disarankan untuk PSE, skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian juga kita harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan izin usaha terkait sesuai dengan KBLI atau kode klasifikasi baku lapangan usaha yang relevan dengan sistem elektronik yang akan kita daftarkan. Kemudian kita dapat mengakses OSS dan melakukan pendaftaran PSE dengan memasukkan NIB dan izin usaha. Kemudian untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran PSE bisa melalui OSS dan bisa didapatkan di Panduan Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkup privat domestik. Yang kedua, ada di PSE lingkup privat asing, yaitu melalui layanan online PSE Kominfo. Cara ini ditujukan untuk PSE asing atau PSE lingkup privat domestik yang tidak tercakup dalam OSS. Yang harus kita lakukan untuk mengakses itu adalah dengan mengakses situs resmi PSE Kominfo di layanan kominfo.go.id garing register layanan kominfo.go.id dan dapat melakukan pendaftaran secara online. Proses pendaftaran ini melibatkan pengisian formulir yang detail terkait informasi usaha, sistem elektronik yang ditawarkan, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, menurut saya, untuk ketepatan peraturan Kominfo mengenai PSE di Indonesia yaitu ada
sisi positif dan negatifnya. Saya akan menjelaskan dari sisi positifnya dulu. Yang positifnya yaitu melindungi hak-hak pengguna. Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kominfo mewajibkan PSE untuk melindungi data pribadi pengguna, memberikan layanan yang jelas tentang layanan dan penyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Kemudian juga eh, dengan peraturan Kominfo dapat meningkatkan keamanan ruangan digital karena aturan-aturan ini diwajibkan oleh Kominfo kepada PSE untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dari penyalahgunaan dan serangan cyber. Kemudian juga Kominfo mengatur mengenai kepastian hukum. Aturan-aturan ini memberikan kepastian hukum bagi PSE dan pengguna dalam menjalankan kegiatannya di ruang digital. Nah, adapun dari dampak negatifnya yang peraturan yang berlaku di Indonesia itu bertambahnya potensi hak berekspresi, pembatasan maksud saya. Jadi pembatasan hak berekspresi, yaitu beberapa pasal dalam aturan-aturan ini dianggap dapat membatasi hak berekspresi pengguna seperti pasal tentang konten negatif dan hoax. Kemudian juga potensi hambatan bagi PSE, yaitu aturan-aturan ini dapat menimbulkan hambatan bagi PSE, terutama PSE yang kecil, menengah, dan dalam menjalankan usahanya. Kemudian adanya kurang transparansi dalam proses penyusunan aturan-aturan ini, dianggap kurang transparansi dan melibatkan partisipasi publik yang minim. Nah, ini juga ada beberapa gejolak dan permasalahan yang terjadi saat awal penerapan PSE di Indonesia. Contohnya yaitu blokir Steam, Dota 2, dan CS.GO. Kemudian kebingungan dan kekhawatiran pengguna. Kemudian kekhawatiran tentang privasi dan kebebasan berpendapat. Nah, hal inilah yang terjadi saat awal penerapan PSE di Indonesia, sehingga muncullah kasus-kasus gejolak ini. Nah, adapun untuk pemblokiran Steam, Dota, dan CSGO itu yaitu platform yang terdampak adalah Steam, Dota, CS, dan Go. Kemudian gejolaknya pada Juli 2022, Kominfo memblokir Steam, Dota 2, dan CSGO karena ketiga platform tersebut belum terdaftar sebagai PSE lingkup privat. Hal ini menyebabkan kekecewaan bagi para gamer di Indonesia karena Dota 2 Steam adalah sebuah platform yang mengcover atau memberikan layanan di bidang video game. Kemudian permasalahannya, banyak gamer yang merasa dirugikan karena tidak dapat mengakses game favorit mereka, dan blokir ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi hilangnya pendapatan bagi industri video game di Indonesia. Nah, solusinya di sini setelah beberapa hari Kominfo membuka blokir Steam, Dota 2, dan CS2 setelah ketiga platform tersebut mendaftar sebagai PSE lingkup privat. Nah, di kasus yang kedua yaitu kebingungan dan kekhawatiran pengguna. Platform yang terdampak yaitu berbagai platform digital termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform e-commerce. Gejolaknya karena banyak pengguna yang bingung dan khawatir tentang apa arti PSE dan bagaimana hal itu mempengaruhi mereka. Permasalahannya yaitu tersebarnya misinformasi dan hoax tentang PSE di media sosial yang menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pengguna. Solusinya Kominfo memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih tepat mengenai PSE kepada masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu kekhawatiran tentang privasi dan kebebasan pendapat. Platform yang terdampak di hal ini adalah berbagai platform digital termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan. Gejolaknya karena ada kekhawatiran bahwa aturan PSE dapat digunakan untuk membatasi privasi dan kebebasan berekspresi pengguna. Permasalahan yang terjadi yaitu kekhawatiran ini didasari pada pengalaman di negara lain, di mana aturan serupa digunakan untuk membungkam kritik dan memonitor aktivitas online pengguna. Solusinya, Kominfo harus memastikan bahwa aturan PSE tidak digunakan untuk membatasi privasi dan kebebasan berekspresi pengguna. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Darson dengan nomor induk mahasiswa C1D1226414. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cybercrime pada mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak cybercrime.
Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak cybercrime. Yang pertama, yaitu akses internet yang tidak terbatas. Pada saat ini semakin mudahnya akses internet, semakin banyak pula peluang bagi para pelaku kejahatan cyber untuk melancarkan aksinya. Eh, Hal ini dikarenakan mereka dapat dengan mudah menjangkau target di seluruh dunia dengan kemudahan akses internet yang tiada batas. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati dan mawas diri dalam penggunaan akses internet ini. Yang kedua ada kelalaian pengguna komputer, yang mana walaupun dengan akses internet tidak terbatas, tapi masih saja ada beberapa kelompok orang yang masih kurang pengetahuannya dan kesadarannya tentang keamanan cyber pada saat ini. Karena keamanan cyber adalah salah satu faktor utama penyebab cybercrime. Pengguna yang lalai dalam menjaga keamanan data dan perangkatnya, seperti menggunakan password yang mudah ditebak atau tidak memasang antivirus pada perangkatnya, lebih mudah menjadi korban dari tindak cybercrime ini. Selanjutnya itu ada strategi penggunaan atau strategi yang digunakan untuk mencegah cybercrime. Yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran, karena kesadaran akan pentingnya cybercrime atau pentingnya mencegah cybercrime ini sangat penting, karena kita harus memahami jenis-jenis cybercrime, kemudian modus operasinya dan cara-cara menghindarinya, serta kita juga harus mengikuti pelatihan dan edukasi tentang keamanan cyber. Kemudian ada lindungi data pribadi kita. Dengan kita melindungi data pribadi, kita juga sudah andil dalam mencegah kejahatan cyber, yang mana dari kita mulai dari diri kita sendiri, dan juga nanti kita berhati-hati saat menggunakan media sosial, dan juga memberitahu atau memberikan edukasi ke pengguna yang lain. Misalnya ada melaporkan kejahatan cyber terhadap pihak berwenang jika menjadi cybercrime, menjadi korban dari cybercrime, dan simpan bukti-bukti terkait untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam penerapan strategi pencegahan cybercrime, yaitu kecepatan evolusi teknologi. Dengan kecepatan evolusi teknologi, kita sangat mudah untuk mengakses semua yang kita perlukan, termasuk para pelaku cybercrime ini selalu mencari cara baru untuk melancarkan aksinya. Hal ini membuat strategi pencegahan yang sudah ada menjadi cepat usang dan perlu diperbarui secara berkala. Nah, dengan kecepatan evolusi teknologi tadi, maka akan bertimbulan strategi-strategi baru berdasarkan perkembangan dari ancaman dari pelaku. Kemudian adanya kurang kesadaran dan pengetahuan tadi, hanya juga ada tidak kemampuan penegak hukum. Nah, ketidakmampuan penegak hukum seringkali tidak memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk menangani cybercrime. Tentu hal ini membuat para pelaku merasa aman dan semakin berani dalam melakukan aksinya. Nah, untuk itu kita kita yang harus paling berhak untuk menjaga diri kita dari ancaman ke cybercrime ini. Mungkin hanya itu. Selanjutnya ada tips melindungi diri dari cybercrime. Pertama, kita tentu gunakan password yang kuat dan unik di setiap akun kita, kemudian menggunakan autentikasi dua faktor, kemudian lakukan update software secara berkala, kemudian install antivirus dan firewall yang terpercaya. Selanjutnya, berhati-hati saat mengakses situs web dan email yang tidak dikenal. Selanjutnya, hindari menggunakan WiFi publik untuk aktivitas sensitif. Kemudian lindungi data pribadi Anda, laporkan kejahatan cyber, gunakan VPN.